Perkenalkan, inilah anggota kelompok kita ada Ana Nafilah Jannah, Fitriatul Laili, Muhammad Goni, Rizky Nur Ashari. Diferensiasi lingkungan belajar. Aspek lingkungan belajar merupakan suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan dari luar yang dapat memberikan dampak pada proses belajar peserta didik. Berfokus pada interaksi sosial dan fisik pada saat pembelajaran berlangsung. Pada aspek ini, guru didorong untuk menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan menyenangkan. Aspek diferensiasi lingkungan belajar dibagi menjadi dua, yaitu psikologis. Aspek psikologis dalam diferensiasi lingkungan belajar yaitu berkaitan dengan integrasi antara pikiran dengan perasaan siswa dalam proses pembelajaran pada suatu kelas. Yang kedua yaitu lingkungan fisik. Aspek lingkungan fisik dalam diferensiasi lingkungan belajar yaitu berkaitan dengan suasana dan fungsi dari ruang kelas dan berdampak pada keberhasilan pembelajaran di dalam kelas. Aspek lingkungan belajar psikologis. Yang pertama ada rasa aman dan nyaman, saling menghargai, adanya apresiasi, lingkungan belajar yang adil, wadah mencapai kesuksesan, lingkungan kolaboratif. Lingkungan belajar fisik dibagi menjadi 4, yaitu suara, temperatur, pencahayaan, desain atau setting. Manfaat diferensiasi lingkungan belajar ada 4, yaitu memberikan fasilitas pengembangan keterampilan anak, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan keterlibatan peserta didik, mendukung pembelajaran lebih kondusif. Analisis lingkungan belajar, video 1. Situasi yang ada pada video pembelajaran 1 adalah guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mempertimbangkan aspek fisik dan psikologis. Adapun analisis yang kami peroleh adalah sebagai berikut. Yang pertama mengacu pada aspek lingkungan fisik belajar, di mana peserta didik berada pada tata letak meja yang disusun secara berkelompok. Kedua, pembelajaran mengembangkan aspek psikologis lingkungan belajar yang adil. Karena yang pertama lingkungan belajar yang adil di sini adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan kebutuhan belajar masing-masing, itu membuat peserta didik dengan kemampuan berbeda akan mendapatkan treatment yang berbeda pula, sehingga peserta didik mendapatkan haknya belajar sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, intensitas pencahayaan, temperatur, dan suara sangat menunjang. Dibuktikan dengan lingkungan belajar yang terang, tidak terlalu panas, serta penjelasan yang terdengar oleh seluruh peserta didik. Keempat, letak meja yang berkelompok membuat peserta didik masuk dalam aspek psikologis, yaitu lingkungan kolaborasi. Di mana lingkungan kolaborasi ini mendukung peserta didik belajar secara diskusi kelompok dengan teman sejawatnya. Kelima, pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas dilakukan karena adanya gaya belajar dari beberapa peserta didik yang harus melihat bendanya secara konkret, dengan suasana yang berbeda dari suasana di dalam kelas. Pembelajaran di luar kelas ini termasuk dalam aspek lingkungan belajar fisik. Terakhir, setelah melakukan diskusi dengan kelompok, ada perwakilan anggota kelompok yang membacakan hasil diskusi di depan kelas. Pada tahapan ini termasuk dalam aspek lingkungan belajar psikologis saling menghargai. Ketika ada temannya yang sedang membacakan hasil diskusi di depan kelas, maka kelompok yang lain memperhatikan dengan seksama. Analisis lingkungan belajar, video 2. Situasi yang ada pada video pembelajaran 2 adalah guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mempertimbangkan lingkungan belajar berdasarkan aspek fisik dan psikologis pada. Adapun analisis yang kami peroleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengacu pada aspek lingkungan fisik belajar, di mana peserta didik berada pada tata letak meja yang disusun secara berkelompok, namun kurang rapi sehingga ruang gerak kurang efektif. Kedua, pembelajaran mengembangkan aspek psikologis lingkungan belajar yang adil. Karena yang pertama lingkungan belajar yang adil di sini adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan minatnya. Hal ini dapat mempermudah peserta didik membangun pemahaman mereka sesuai dengan minat mereka masing-masing, sehingga peserta didik mendapatkan haknya belajar sesuai minat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, intensitas pencahayaan, temperatur, dan suara kurang mendukung. Dibuktikan dengan lingkungan belajar yang redup dan lembab, ruang yang digunakan juga sedikit mengalami kerusakan sehingga berpengaruh pada tingkat kenyamanan dan keamanan dalam belajar. Keempat, letak meja yang berkelompok membuat peserta didik masuk dalam aspek psikologis, yaitu lingkungan kolaborasi. Di mana lingkungan kolaborasi ini mendukung peserta didik belajar secara diskusi kelompok dengan teman sejawatnya. Terakhir yaitu, setelah melakukan diskusi dan belajar dengan kelompok, masing-masing kelompok mendemonstrasikan hasil kinerja mereka di depan kelas. Pada tahapan ini termasuk dalam aspek lingkungan belajar psikologis saling menghargai. Ketika ada temannya yang sedang membacakan hasil belajar dan kinerja di depan kelas, maka kelompok yang lain memperhatikan dengan seksama. Thank you very much. Terima kasih telah melihat hasil video penelitian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.